Hai, ini jam 3 pagi. Menurut gue, jam 3 pagi itu adalah waktu yang spesial setiap harinya. Kenapa? Karena ketika gue terbangun jam 3 pagi atau belum tidur sampai jam 3 pagi, diri gue bisa menjadi sosok yang paling jujur, sosok yang paling terbuka, sosok yang bisa mengungkapkan apa yang ingin gue ungkapkan. Nggak ada kebohongan, nggak ada pura-pura. Itulah kenapa menurut gue jam 3 pagi adalah waktu yang spesial. Selain itu, menurut gue jam 3 pagi adalah waktu dimana nggak ada suara sama sekali. Cuman ada suara jangkrik atau enggak suara tanaman yang kena angin. Udaranya pun sangat enak buat dihirup. Jadi jam 3 pagi adalah waktu yang paling tenang. Adalah waktu yang paling enak buat nikmatin diri sendiri. Tapi jangan sering-sering juga sih. Ya karena tahulah kalau angin malam itu nggak sehat. Nggak baik buat badan. Jam 3 pagi banyak orang yang ngerasa mereka butuh pendengar, ngerasa butuh teman bercerita atau teman ngobrol. Entah karena dia ngerasa capek secara fisik atau ngerasa capek secara pikiran. Biasanya itu ingin diluapkan jam 3 pagi. Sebentar, sebelum kalian ngira gue anak indie, enggak, gue bukan anak indie sama sekali. Gue gak punya panutan, gue gak punya sosok yang bisa dijadikan sebagai acuan. Dan gue gak pernah dengerin podcast jam 3 pagi, enggak. Gue dengerin podcast, cuma dengerin suara podcast horor doang. Dan itu pun podcastnya adalah Jumat Malam Kliwon, yang gak horor-horor amat. Jadi balik lagi ke intinya, jam 3 pagi kadang kalau gue ngobrol sama orang jam 3 pagi, gue suka kebablasan. Gue suka terlalu menjadi open. Gak tahu mana yang harus disimpan, gak tahu mana yang harus diceritain. Yang pokoknya ngalir aja. Yang keluar dari mulut, ya itu. Itu yang paling jujur. Itu yang paling gue pengen ungkapin dari dalam. Mungkin gak lega, iya. Ya. Tapi ketika pagi langsung ngerasa pikiran, langsung ngerasa kepikiran. Tadi itu gue ngomong apa? Kenapa gue omongin? Langsung ada rasa penyesalan yang tiba-tiba. Tapi hikmah yang bisa diambil, gue bisa tahu respon orang itu selanjutnya kayak gimana. Apakah dia menjadi care, atau dia tidak peduli,
atau dia tiba-tiba hilang kan, menjauh gitu. Itu yang hikmah yang bisa gue dapet sih ketika gue ngobrol sama orang jam 3 subuh. Random banget jam 3 subuh. Orang lagi recording, ada yang keluar kamar, masuk kamar mandi, nggak ada permisinya. Oke, skip. Eh, Hal paling random yang gue lakuin jam 3 pagi adalah gue lari. Maksudnya bukan lari, tiba-tiba lari dari rumah, nggak. Maksud gue tuh ya lari, pakai sepatu lari, buka pintu, lari keliling komplek. Kenapa? Pengen aja. Gue pengen ngerasain yang namanya lelah secara badan, secara fisik, nggak secara pikiran. Itu gue lakuin ketika gue nggak punya teman cerita, atau gue nggak bisa ungkapin apa yang gue pengen ungkapin. Kontradiksi, emang kontradiksi. Cuman maksud gue ada tahapan, ada waktunya ketika diri kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Nah, itu yang gue lakuin ketika gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa, harus gue keep sendiri. Jam 3 pagi gue lari. Waktu pertama kali gue lari itu, gue lari dengan jaket hoodie hitam. Hoodie-nya gue pakai ke kepala, gue pakai training warna hitam, ya sepatu doang yang gak warna hitam, warna abu. Putaran pertama gak kenapa-napa. Putaran kedua satpam ngelewat sambil ngeliatin. Karena gue takut dikira maling, gue buka dong hoodie-nya. Gue sambil duduk doang, Pak. Dan si bawahnya pun cuma senyum sambil naik motor. Itu senyum yang sangat awkward jam 3 pagi. Ya cuman kayak selanjutnya ya udah. Akhirnya pun satpam itu tahu kebiasaan gue jam 3 pagi ngapain, lari. Tapi yang gue takutkan adalah ketika entar nih jam 3 pagi ada maling, satpam tuh mikir, oh itu cuman anak yang lari jam 3 pagi kok, padahal itu maling. Itu yang gue takutkan. Tapi semoga saja tidak ya, semoga saja jangan. Kalau iya, gue gak akan ngomong juga sih, gue bakal diem aja. Gak mungkin juga gue bisa ngeganti apa yang kemalingan. Dan menurut gue yang enak dari jam 3 pagi adalah ketika gue kebangun jam 3 pagi. Dari SMP gue kadang punya kebiasaan, badan gue tuh punya kebiasaan buat kebangun jam 3 pagi. Di situ tuh entah gue habisin waktu untuk main game, atau apa ya, ngelamun. Bukan hal-hal yang tidak senonoh ya, tidak. Gue nggak melakukan itu. Kadang juga gue kalau kebangun kayak gitu, gue curhat sama yang di atas. Ya walaupun gue nggak tahu bakal diterima atau enggak. Yang penting gue udah ngomong sama yang di atas. Walaupun gak tahu siangnya gue masih ingat apa yang di atas atau enggak, jam 3 subuh itu gue curhat sama yang di atas. Ngerasa lega? Iya. Palingan untuk ocehan kali ini segitu doang. Udah mau 10 menit. Udah 10 menit.
Makasih buat kalian yang mendengarkan. Makasih udah mau merespon juga. Terima kasih.